Sword of Coming, episode 164. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gadis kecil berpakaian merah muda itu bergegas keluar dari perpustakaan kitab suci sambil membawa setumpuk besar buku-buku kuno, tepat pada saat ia melihat Cui Chan membungkuk kepada Chen Pingan, dan sekilas ketakutan langsung muncul di matanya saat ia menoleh ke arah Chen Pingan. Pada saat yang sama, seorang anak laki-laki kecil berbaju biru jatuh dari langit dengan pakaian compang camping, memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan. Seberkas cahaya keemasan berputar tanpa henti di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah seorang prajurit yang bertugas mengawal seorang penjahat. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu terengah-engah sambil berbaring di tanah dan menyeka darah dari wajahnya. Ia menoleh ke arah Cui Chan, dan tatapan tajam di matanya masih belum sepenuhnya pudar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat ia telah berkuasa di sungai di luar kota selama beberapa abad hingga saat ini, jadi wajar saja ia merasa sangat marah dan geram karena dipermalukan seperti ini. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya biru terbang kembali ke lengan baju Cui Chan seperti burung yang kembali ke sarangnya. Cui Chan dapat melihat ada sedikit ekspresi bingung di wajah Chen Pingan, jadi dia tersenyum dan menjelaskan, "Apakah kamu ingat ketika kita berada di luar Yefu Pass, bagaimana aku membual kepadamu tentang bagaimana aku telah menyiapkan beberapa hadiah yang sangat berharga untukmu? Salah satu hadiah itu adalah pedang terbang yang sementara tak bertuan bernama Golden Autumn. Pedang terbang ini tidak hanya sangat kuat, bahkan seseorang dengan basis kultivasi yang tidak terlalu tinggi pun bisa menggunakannya." Senyum puas tersungging di wajah Cui Chan saat ia berkata, "Pemilik terakhir pedang terbang ini adalah seorang pendekar pedang abadi dari benua ilahi bumi tengah. Ia juga seorang pecandu Go sejati, dan mungkin ia pernah terbentur keras di kepala atau semacamnya, tetapi ia memutuskan untuk beralih dari kultivasi pedang dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk bermain Go. Sayangnya, dia pemain Go yang agak biasa-biasa saja, dan dia kehilangan pedang terbang ini karena saya bertaruh. Intinya, saya rasa dia bertaruh dengan saya, meskipun saya tahu betul bahwa dia akan kehilangan pedang terbangnya karena keinginannya untuk memutuskan semua ikatan dengan identitas lamanya sebagai pendekar pedang. Akankah Lin Soyi bisa menggunakan Golden Autumn ini?" tanya Chen Pingan dengan ekspresi penasaran. Ekspresi kecewa muncul di wajah Cui Chan saat ia mengerang, "Guru, Anda terlalu pilih kasih. Tentu saja Lin Soyi bisa menggunakan pedang itu, tetapi akan sangat mubazir jika memberikannya kepadanya. Saya bersedia memberikan pedang ini kepada Anda, tetapi tidak mungkin saya bersedia memberikannya kepada Lin Soyi." Gadis kecil berbaju merah jambu dan anak laki-laki berbaju biru saling bertukar pandang, dan keduanya dapat melihat keheranan mereka sendiri terpantul di mata masing-masing. Konsep bertaruh dengan seorang pedang abadi dari benua ilahi bumi tengah merupakan sesuatu yang benar-benar tak terpahami oleh mereka. Chen Pingan melirik ke sekelilingnya, lalu bersiap untuk berangkat dan meneruskan perjalanannya. "Tunggu sebentar, Guru. Ada beberapa hal lain yang ingin kukatakan agar tidak terjadi hal-hal tak terduga selama perjalananmu kembali ke wilayah ekor naga," kata Cui Chan, lalu mengeluarkan batu tinta yang dulunya merupakan harta karun utama kuil naga pengintai. Ia menoleh ke ular air dan ular piton api sambil memberi perintah, "Masukkan tubuh asli kalian ke sini sekarang juga. Aku tidak punya banyak kesabaran, jadi kusarankan kalian jangan mengujiku. Jika kalian berani menunda lebih lama lagi, aku mungkin harus..." Suara Cui Chan melemah, dan ia mulai mempertimbangkan apakah ia harus membunuh bocah lelaki berbaju biru itu untuk menyingkirkannya selamanya. Lagi pula, untuk menjalankan rencana wilayah mata air naga, ia sudah cukup menjalin hubungan dengan naga banjir tua itu. Adapun ular piton api dan ular air di hadapannya, keduanya belum terlalu maju dalam kultivasi mereka, dan mereka bahkan belum menyelesaikan transformasi mereka menjadi naga banjir, jadi mereka masih jauh dari level dewa sungai besar makanan dingin. Karena itu, ia menangkap mereka hanya sebagai bonus kecil. Pikirannya adalah karena ia tidak bisa mengakses ruang harta karun di dalam saku harta karunnya, ia akan menaklukkan kedua makhluk kecil ini untuk Chen Pingan agar ia bisa menjaga mereka dan membiarkan mereka menjaga gunung-gunungnya. Ini adalah kesempatan bagi ular piton api dan ular air untuk pergi ke Jewel Small World, jadi sebenarnya ini adalah berkah yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, Cui Chan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Pada saat itu, ia dan Chen Pingan sudah menjadi murid dan guru. Cui Chan mengenal kepribadian Chen Pingan lebih baik daripada siapapun, dan ia tahu bahwa kepribadiannya bagaikan batu di dalam jamban, sama baunya dengan keras kepala. Kalau saja Chen Pingan tidak menerima Cui Chan sebagai muridnya,
tidak mungkin dia mau menerima kedua makhluk itu sebagai persembahan darinya. Akan tetapi, sekarang Cui Chan sudah resmi menjadi muridnya, ceritanya menjadi berbeda. Mengingat hal itu, Cui Chan tiba-tiba diliputi segudang emosi. Berurusan dengan Chen Ping'an sungguh melelahkan baginya, membutuhkan lebih banyak tenaga mental daripada tenaga fisik untuk memindahkan 5 gunung. Namun, setelah melewati batas tak kasat mata tertentu, ia dikejutkan oleh perasaan yang sangat aneh. Terlepas dari semua tipu muslihat dan kelicikannya, diterima sebagai murid Chen Ping'an memberinya rasa tenang. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu melihat kilatan cahaya keemasan di balik lengan baju Cui Chan, dan ia pun segera berlutut sebelum bersujud ke tanah. Tolong ampuni aku, wahai Dewa Abadi yang terhormat. Aku bersedia mengikrarkan kesetiaan abadiku kepadamu dan melakukan apapun yang engkau minta tanpa mengeluh. Setelah membaca banyak sekali buku di perpustakaan kitab suci di kediaman anggrek iris, gadis kecil berbaju merah muda itu tidak ingin dikaitkan dengan ular air. Ia bukan tipe makhluk yang bisa seenaknya melontarkan omong kosong yang bertentangan dengan pikirannya, dan akibatnya, ia bingung harus berbuat apa. Cui Chan tak mau lagi membuang waktu dengan kata-kata, dan mengangkat batu tinta seraya berkata, aku akan menghitung sampai 3. Gadis kecil berbaju merah muda itu ragu sejenak, lalu seekor ular piton api kecil setipis benang terbang keluar dari gelabelannya sebelum memasuki batu tinta. Seketika, wajahnya memucat seperti kertas, dan ia tampak seperti hampir pingsan. Raut wajah putus asa terpancar di wajah bocah lelaki berbaju biru itu, mendesah sedih sambil bergumam dalam hati, baiklah. Orang bijak belajar untuk pasrah pada keadaan. Asap kemudian mulai mengepul dari semua lubangnya sebelum menyatu membentuk seekor ular biru kecil yang sedikit lebih tebal daripada ular piton api, lalu terbang juga ke batu tinta. Begitu ular piton dan ular itu memasuki batu tinta, mereka langsung meringkuk seperti bola, tak berani bergerak sedikit pun. Lagi pula, di tepi batu tinta itu ada seekor naga banjir tua yang sedang tertidur, yang merupakan nenek moyang semua makhluk ular, dan mereka takut kalau gerakan yang salah dapat membangunkan naga banjir tua itu dari tidurnya dan membuatnya marah besar. Cui Chan mengambil batu tinta itu, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat ia berkata, kalian berdua perlu belajar mensyukuri berkah kalian. Kalian akan sedikit dibatasi oleh batu tinta ini, tetapi melaluinya, kalian akan dapat meningkatkan basis kultivasi kalian. Jika kesempatan yang sama diberikan kepada makhluk iblis lain yang terkait dengan naga banjir, mereka pasti akan memohon padaku untuk menarik tubuh asli mereka ke dalam batu tinta itu. Gadis kecil yang santun berpakaian merah jambu, yang tumbuh besar di perpustakaan kitab suci ini, segera membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih saat mendengar hal ini, sementara anak laki-laki berpakaian biru terbiasa menjalani gaya hidup yang lebih bebas dan kasar, dan dia mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan atas pernyataan Cui Chan. Cui Chan tak menghiraukannya, ia tersenyum dan melanjutkan, kalian berdua pernah mendengar tentang daerah mata air naga di Kekaisaran Li Agung, kan? Di sanalah dunia permata kecil terbentuk setelah jatuh dari langit. Guruku sangat kaya di sana, dan beliau memiliki 5 gunung, serta banyak kerikil empedu ular yang dipenuhi energi spiritual yang luar biasa. Benda-benda itu terbentuk dari darah roh naga sejati terakhir di dunia ini. Aku yakin aku tak perlu menjelaskan betapa berharganya benda-benda itu. Karena itu, kalian berdua sebaiknya menjaga guruku dengan baik dalam perjalanan kembali ke Dragon Spring County. Mata gadis kecil berbaju merah muda itu langsung berbinar, dan ia membungkuk dalam-dalam ke arah Chen Ping'an dengan ekspresi gembira. Silakan gunakan hamba setia ini sesuai keinginanmu. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu bahkan lebih belak-belakan, berlutut sambil bersujud ke tanah dan bertanya, Tuan, apakah Tuan membutuhkan pelayan cantik untuk menghangatkan tempat tidur Tuan di malam hari? Saya kenal banyak wanita cantik, beberapa di antaranya bahkan seorang kultivator. Tuan hanya perlu mengangguk, dan saya akan menculik, maksud saya, undang mereka ke depan pintu Tuan dengan tandu mewah sekarang juga. Chen Ping'an memijat gelabelannya dengan ekspresi kesal sambil melirik Cui Chan. Sepertinya mereka yang mirip memang cenderung bersatu. Dengan pemikiran itu, wajar saja jika seseorang seperti Cui Chan akan menarik perhatian seseorang yang aneh dan tak terkendali seperti bocah lelaki berbaju biru itu. Sementara orang-orang di sekitar Chen Ping'an, seperti Li Baoping, Li Huai, dan Lin Suyi, jauh lebih bijaksana. Setelah hubungan spiritualnya diputus oleh cendekiawan tua itu, Cui Chan memiliki tubuh seorang anak laki-laki, dan kepribadiannya pun telah kembali ke masa kanak-kanak, tetapi ia masih mempertahankan semua pengalaman dan pandangan dari dirinya yang dulu. Oleh karena itu, hanya dengan pandangan sekilas itu saja, ia dapat memahami secara kasar pikiran Chen Ping'an, dan ia pun merasa sedikit jengkel. Bagaimana mungkin Li Baoping dan anak-anak lain dianggap normal?
Bahkan, kau sendiri pun tidak normal, Chen Pingan. Siapa yang waras akan mendedikasikan diri untuk berlatih jurus-jurus teknik tinju yang buruk jutaan kali sebelum memikirkan hal lain? Anak laki-laki kecil berbaju biru itu mengangkat kepalanya sambil berkata, "Tuan, Cao Husan dari kediaman anggrek iris memiliki seorang putra lagi, dan sebelumnya ia ditempatkan di luar kota di tepi sungai untuk mengawasi saya. Basis kultivasinya tidak terlalu maju, tetapi ia memiliki bakat yang lumayan dan klan abadi sebagai pendukungnya. Saat ini, kurasa dia pasti sudah bertemu ayahnya. Begitu dia tahu apa yang terjadi dari ayahnya, dia pasti akan membuat masalah bagi kita di masa depan, begitu pula aku." Anak lelaki itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu mengunyah dengan ganas untuk menirukan gerakan melahap putra Cao Husan yang dimaksud. Cui Chan tersenyum sambil berkata, "Kau tak perlu ikut campur lagi dalam masalah ini. Kau hanya perlu menemani guruku keluar kota, dan aku akan mengurus sisanya di sini. Jangan membunuh kecuali perlu," Chen Pingan memperingatkan dengan tatapan penuh arti. "Saya akan mengingat ajaran Anda, Guru," jawab Cui Chan sambil tersenyum lebar. Tepat pada saat ini, keranjang bambu di punggung Chen Pingan sedikit bergoyang, dan Chen Pingan berbalik dan mendapati pedang kayu lokas bergoyang sedikit. Gadis kecil yang menggemaskan berbaju emas itu memanjat pedang kayu dan keranjang hingga ke bahu Chen Pingan sebelum memberi isyarat kepadanya. Chen Pingan segera mendekatkan kepalanya agar gadis itu bisa berbisik di telinganya. Setelah mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan gadis kecil itu, ia menoleh ke Cui Chan dan berkata, "Dikatakan bahwa begitu kau tiba di Akademi Tebing Gunung, kau harus menyampaikan dua pesan kepada Mao Xiaodong. Pesan pertama adalah, langit dan manusia adalah entitas yang terpisah, dan sifat manusia dapat berubah, sedangkan pesan kedua adalah etika mengatur perilaku, sementara hukum mengatur rasa takut." Ekspresi wajah Cui Chan tampak rumit ketika dia menghela napas pelan. Jelaslah bahwa salah satu di antaranya merupakan pesan perpisahan dari cendekiawan tua itu kepada dirinya sendiri, sementara yang lain merupakan kata-kata terakhir Qi Jingchun yang awalnya ia harapkan akan disampaikan kepada Mao Xiaodong oleh Chen Pingan. Dengan mengingat hal itu, Cui Chan merasa sedikit sedih, dan dia menunjuk gadis kecil di bahu Chen Pingan sambil berkata, "Ini adalah satu-satunya entitas dupa yang tersisa di Joel Small World, dan dia telah mencapai sebagian besar jalan untuk memperoleh tubuh dewa. Ada kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas, dan Dewa Gunung di sana adalah sosok yang cukup dapat dipercaya, jadi kau bisa meninggalkannya di sana agar dia bisa tinggal di kuil dan mendapatkan makanan dari dupa yang dipersembahkan di sana." Ekspresi ragu muncul di wajah gadis kecil berbaju emas yang berdiri di bahu Chen Pingan. Namun, akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Cui Chan, lalu berkata, "Tuan Qi meninggalkan pesan lain untukku, tetapi saat itu, beliau bilang kau mungkin tidak pantas mendengarnya. Namun, sekarang setelah kau resmi menjadi murid Chen Pingan, kurasa aku bisa menyampaikan pesan itu padamu meskipun kau tetaplah orang jahat." Cui Chan sedikit tersentak mendengar hal ini, lalu secercah kegembiraan muncul di hatinya, dan dia memasang ekspresi serius saat dia mendesak, "Silakan." Gadis kecil berbaju emas itu berkata dengan suara lembutnya. Siswa itu bertanya, "Mengapa dikatakan bahwa seekor kepiting memiliki 6 kaki dan 2 capit? Apakah itu kesalahan administrasi?" Yang dijawab oleh gurunya, "Sang sarjana miskin memiliki anggaran yang ketat." Catatan, saya tidak sepenuhnya yakin, tapi menurut saya maksudnya adalah si pelajar miskin itu tidak pernah membeli kepiting karena keterbatasan anggaran, jadi dia belum pernah melihat kepiting dari dekat dan tidak tahu kalau kepiting itu seharusnya berkaki 8. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cui Chan langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, tertawa begitu kerasnya sampai air mata mengalir di wajahnya, sementara semua orang melihat dengan bingung. Cui Chan berjalan kembali ke perpustakaan kitab suci sendirian sambil terus tertawa terbahak-bahak, menyeka air matanya sambil berbalik dan berkata, "Aku tidak akan menemanimu melewati titik ini, Guru. Semoga perjalanan pulangmu aman dan lancar." Setelah memasuki perpustakaan kitab suci, Cui Chan menatap kepergian Chen Pingan dari jendela di lantai 2 sambil berteriak, "Guru, jika Anda menemui masalah yang tampaknya mustahil diatasi, silakan pergi dan temui mantan Menteri Kementerian Pendapatan itu. Katakan saja bahwa Anda guru saya, dan akan lebih baik lagi jika Anda bisa mengatakan bahwa Anda setengah murid dari cendekiawan tua itu." "Baiklah, aku akan mengingatnya," jawab Chen Pingan sambil berbalik. "Jaga dirimu baik-baik." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Sepertinya kita berdua akan memulai perjalanan kita sendiri," gumam Cui Chan pada dirinya sendiri sambil melambaikan tangan perpisahan pada Chen Pingan. Dia lalu berjalan naik ke lantai 6, sambil mengamati kejauhan. Alasan mengapa ia enggan naik ke level ini sebelumnya bukanlah karena ada rahasia yang tersembunyi di lantai ini, melainkan sifat kekanak-kanakannya yang kembali bermain,
mengakibatkan beberapa kenangan buruk muncul di benaknya. Dia mungkin merupakan murid pertama dari sang bijak cendekiawan dan guru kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung, tetapi dia pernah muda, sama seperti orang lainnya. Sesampainya di lantai atas, Cui Chan terjatuh terlentang ke tanah sebelum dengan santai meletakkan batu tinta kuno itu di tanah di sampingnya, tanpa mempedulikan debu yang berkumpul di seluruh jubah putih bersihnya. Dia menoleh ke batu tinta sambil bergumam pada dirinya sendiri, karena aku sudah memulainya, aku mungkin harus pergi jauh-jauh dan mengumpulkan tubuh asli semua keturunan naga banjir dari bangsa Su kuno ke dalam batu tinta ini. Dia kemudian berbalik untuk melihat langit-langit kotak di atas, di mana seekor naga yang berwibawa terukir, dan itu sedikit berbeda dari perpustakaan kitab suci di rumah, yang remang-remang dan tentu saja tidak memiliki sesuatu yang seindah langit-langit kotak ini untuk dilihat. Cui Chan menutup matanya, merasa sedikit mengantuk. Ia masih ingat bahwa semasa mudanya, ia memiliki bakat luar biasa, tetapi selalu mudah teralihkan. Kakeknya yang kejam menaruh harapan yang sangat tinggi padanya, dan untuk mengasah konsentrasinya, ia dikurung di paviliun kecil di lantai atas perpustakaan kitab suci. Tangganya dibawa pergi agar ia tidak bisa turun, dan makanannya diangkat ke atasnya menggunakan tali. Tentu saja, ada juga toilet yang diganti setiap hari. Sebagai bentuk pemberontakan untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas perlakuan tidak manusiawi ini, Cui Chan sering merobek halaman-halaman buku untuk dijadikan tisu toilet, atau melipatnya menjadi layang-layang dan burung kertas kecil sebelum melemparkannya keluar jendela dan menyaksikannya terbang tertiup angin. Setiap kali ia melakukan ini, ia akan mendengar kakeknya mengamuk di kaki perpustakaan kitab suci. Selama waktu itu, satu hal yang paling sering dilakukan Cui Chan adalah menumpuk semua buku di paviliun, lalu berdiri di atas tumpukan buku yang tinggi agar ia bisa memandang sungai di luar kota melalui jendela. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam memandangi sungai. Saat itu, namanya adalah Cui Chan Chan, bukan Cui Chan, dengan huruf Chan pertama dalam namanya melambangkan suara air mengalir, sementara huruf Chan kedua melambangkan gunung. Catatan, nama Cui Chan saat ini adalah Cui Chan, dengan Cui merupakan nama marga Cui, sementara Chan berarti suara air mengalir. Nama lamanya adalah Cui Chan Chan, dengan Chan juga diucapkan Chan berarti gunung tinggi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kakeknya memberinya nama ini dengan harapan ia akan tumbuh menjadi seorang sarjana ulung dengan moralitas setinggi puncak gunung tertinggi dan pengetahuan yang cukup untuk mengisi sungai-sungai terbesar. Di atas segalanya, kakeknya berharap ia akan menjadi orang mulia yang dihormati dan dipuja oleh rakyat jelata, tetapi Cui Chan tidak menginginkan semua itu untuk dirinya sendiri. Setelah akhirnya terbebas dari api penyucian di lantai atas perpustakaan kitab suci, ia segera meninggalkan rumahnya untuk memulai perjalanan panjang. Ia berkelana ke luar negeri, lalu berhasil mencapai benua ilahi Middle Earth, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari kakeknya yang keras kepala. Selain itu, ia juga menghapus Chan kedua dari namanya, dan hanya mempertahankan Chan pertama, yang lebih ia sukai dibanding Chan kedua. Bahkan setelah kembali ke benua Vial berharga timur dan menjadi pembimbing kekaisaran Li Agung, dia tidak pulang sekalipun karena dia memang tidak mau. Cui Chan membuka matanya, lalu menyeka wajahnya dengan lengan baju sambil membentak, "Apa yang kau lihat? Kau belum pernah melihat pria menangis sebelumnya." Dewa Yin dari seorang lelaki tua berjubah cendekiawan telah muncul di lantai atas perpustakaan kitab suci. Sosok itu tak lain adalah naga banjir tua, dan ia menatap batu tinta dengan ekspresi muram. Cui Chan tetap berbaring di tanah, lalu melemparkan batu tinta itu ke arah lelaki tua itu dengan lambaian lengan bajunya sambil berkata, "Aku sudah menyingkirkan 300 tahun basis kultivasimu, jadi aku tidak akan melanjutkan masalah yang terakhir kali. Daripada pergi ke Dragon Spring County, aku ingin kau membantuku menangkap semua keturunan naga banjir di tempat ini. Aku tak peduli berapa usia atau tingkat kultivasi mereka, tangkap semuanya di batu tinta ini." Guruku punya banyak koleksi kerikil empedu ular istimewa yang ia tinggalkan di rumah, dan syukurlah ia melakukannya. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, ia mungkin sudah memberikan semua kerikil itu saat ini. Setelah semua keturunan naga banjir ditangkap, kerikil empedu ular itu akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Cui Chan lalu duduk sambil membersihkan debu-debu di sekujur tubuhnya, sementara naga banjir tua menyimpan batu tinta itu. Ia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Cui Chan, dan rasa tidak puas di hatinya langsung sirna, digantikan oleh rasa pasrah dan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari guru kekaisaran Li Agung. Cui Chan menghela napas pelan sambil berkata, "Tidak ada yang mengejutkan tentang semua ini. Ini kejadian langka di benua Vial harta karun timur yang mungil, tetapi di benua ilahi bumi tengah,
yang harus kau lakukan hanyalah tinggal di sana selama 1 abad, dan selama waktu itu, kau akan menyaksikan keajaiban-keajaiban luar biasa yang tak terhitung jumlahnya melesat naik secara meroket sebelum akhirnya tumbang secepat kemunculan mereka. Perputarannya akan begitu cepat sehingga Anda bahkan tidak akan bisa mengikuti semuanya. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa umur panjang adalah yang terpenting di atas segalanya. Naga banjir tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Benua ilahi bumi tengah bukanlah tempat yang bisa diinjak orang-orang seperti kita. Jika kita ketahuan, kemungkinan besar kita akan direbut oleh kekaisaran-kekaisaran kuat itu dan dicabik-cabik. Cui Chan tetap duduk di tanah sambil berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ada perubahan rencana lagi. Beberapa orang di ibu kota kekaisaran Li Agung berpikir bahwa kau tidak memiliki wewenang untuk menjabat sebagai kepala gunung di akademi baru di Gunung Cloud Drape. Saya keberatan dengan gagasan ini, tetapi Yang Mulia telah memutuskan untuk menugaskan Anda hanya sebagai wakil kepala gunung, dan Anda bahkan mungkin bukan wakil kepala. Ini adalah kelalaian saya, jadi jika Anda memilih untuk mengingkari perjanjian kita, maka saya tidak akan keberatan. Pria tua itu tersenyum sambil menjawab, saya rasa merupakan suatu berkah bisa melayani sebagai salah satu wakil kepala gunung tingkat rendah. Jika terjadi sesuatu yang buruk, saya akan bisa bersembunyi di balik mereka yang berada di atas saya dalam hierarki. Alis Cui Chan sedikit berkerut saat ia memperingatkan, jika kau mengatakan ini hanya untuk menjilatku, maka kusarankan kau mempertimbangkannya kembali, karena aku tidak akan membiarkanmu mengingkari perjanjian kita di masa depan setelah kau membuat keputusan ini. Tenang saja, keputusanku sudah dibuat, jawab lelaki tua itu. Mendengar hal ini, Cui Chan tidak merasa lega sama sekali. Senyum mengejek pun muncul di wajahnya ketika dia berkata, tidak heran kamu bisa hidup begitu lama. Orang tua itu tidak menghiraukan ejekan di wajah Cui Chan saat dia mendesah, yang kuharapkan sekarang hanyalah bisa hidup sedikit lebih lama. Cui Chan bangkit berdiri, dan semua debu yang menempel di jubahnya pun rontok dengan sendirinya saat ia berkata, aku butuh bantuanmu untuk membawaku ke negeri Sui Agung, lalu kembali ke sini dan selesaikan masalah di Istana Anggrek Iris. Sepanjang perjalanan, kau juga bisa memihak dewa sungai di luar kota itu. Ekspresi aneh tampak pada wajah lelaki tua itu ketika mendengar hal ini. Cui Chan menghampirinya sambil menyeringai dan bertanya, ada apa? Apa kau tidak terbiasa digendong seseorang di belakang lehermu? Tidak ada yang perlu dipermalukan. Di masa lalu, orang-orang abadi menunggangi naga, sama seperti orang kaya menunggangi kuda dan keledai. Itu hal yang sangat normal dan lumrah. Senyum getir muncul di wajah lelaki tua itu saat ia menerima takdirnya. Kalau begitu, aku akan menunggumu di luar. Cui Chan mengangguk sebagai jawaban, dan lelaki tua itu lenyap dalam sekejap. Tiba-tiba, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup di langit di atas kota, dan awan-awan di atas turun ke ketinggian yang begitu rendah sehingga hampir bersentuhan dengan puncak perpustakaan kitab suci. Dewa sungai di luar kota telah mengambil wujud manusianya, dan berdiri di tepi sungai, menatap ke langit dengan kekaguman dan penghormatan di matanya. 3 dewa dari paviliun dewa kota, paviliun Wencang, dan kuil dewa bela diri juga melakukan hal yang sama. Cui Chan melangkah maju dan melayang keluar jendela, melewati lautan awan sebelum mendarat di kepala seekor naga banjir tua, tempat ia duduk dengan menyilangkan kaki, menggunakan naga banjir sebagai tunggangannya. Dia bagaikan dewa abadi dari masa lampau, menunggangi seekor naga. Dia menutup matanya saat membuat segel tangan untuk berlatih meditasi, seperti yang sering dilakukan Chen Pingan. Tampaknya, teman yang baik sama dengan pengaruh yang baik. Di gerbang kota, Chen Pingan menoleh ke atas, menatap lautan awan yang bergulung-gulung di langit, ditemani sepasang anak-anak. Begitu bocah lelaki berbaju biru itu keluar dari kota, ia langsung merasa seperti seekor naga banjir raksasa yang baru saja dilepaskan kembali ke laut. Ia pun berkata dengan nada kasar, bajingan itu benar-benar menyebalkan. Gadis kecil berpakaian merah jambu itu melirik musuh bebuyutannya dengan bibir terkatup rapat, menolak mengatakan apapun. Chen Pingan mengulurkan tangannya dan meletakkan di atas kepala anak laki-laki itu sebagai isyarat peringatan sambil berkata, dia muridku. Anak lelaki berbaju biru itu begitu ketakutan sehingga dia bergegas pergi, sedangkan Chen Pingan terus maju. Tampaknya, teman yang buruk disamakan dengan pengaruh yang buruk juga.